Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Fathar Ramadan dengan NIM S1S1228082. Di sini saya akan mempresentasikan laporan progres studi kasus saya, yang mana studi kasus saya itu penerapan algoritma random forest untuk klasifikasi tingkat obesitas berdasarkan gaya hidup dan karakteristik fisik. Tujuannya untuk membangun model klasifikasi yang mampu memprediksi tingkat obesitas seseorang berdasarkan karakteristik fisik dan kebiasaan gaya hidup dengan memanfaatkan algoritma random forest classifier. Nah, dataset ini saya ambil dari situs Kaggle yang mana dengan judul dataset prediksi obesitas. Untuk fitur-fiturnya di sini ada 16 fitur. Yang pertama, jenis kelamin, usia, tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya. Data yang saya ambil di sini ada sekitar, untuk total datanya itu 2111 data. Langsung saja kita ke codingannya. Yang pertama di sini kita import library, kemudian import berbagai modul dari screen layer untuk preprocessing data, training model, dan evaluasi. Kedua ada load dataset untuk membaca dataset CSV ke dalam data frame yang bernama dev. Ketiga, pra pemrosesan data, yang mana di sini kita pisahkan fitur dan label. Untuk X berisi fitur-fitur dan Y berisi label target atau kategori obesitas. Kemudian identifikasi fitur numerik dan kategorikal. Untuk fitur numerik yaitu angka yang akan di standardize atau Z-score. Kemudian fitur kategorikal yaitu string atau kategori yang akan di one hot encode. Selanjutnya preprocessing atau gabungan transformasi. Di sini kita gunakan kolom transformer untuk menerapkan standar scalar ke kolom numerik, kemudian one hot encoder ke dalam kategorikal, yang mana hasilnya yaitu X proses adalah numerik yang siap dipakai model. Kemudian encode target atau label. Labelnya diubah dari string ke angka atau label encoder. Kemudian split data, yang mana memisahkan data menjadi data latih dan data uji. Selanjutnya untuk stratifikasi digunakan agar distribusi label tetap seimbang. Keempat, membangun model. Nah, random forest ini kita buat dengan model random forest dengan 100 pohon keputusan. Kemudian latih model dengan data latih. Selanjutnya prediksi. Kita gunakan model untuk memprediksi data uji. Dan yang kelima di sini evaluasi model, yang mana untuk menampilkan akurasi yaitu beberapa proporsi prediksi yang benar. Kemudian classification report yaitu precision, recall, F1 score untuk masing-masing kelas obesitas. Kemudian ada akurasi. Nah, untuk akurasi model ini memiliki akurasi sebesar 93,6%, yang berarti dari data 100 uji sekitar 94 diantaranya diprediksi dengan benar. Dan yang keenam ada visualisasi confusion matrix. Nah, confusion matrix ini bisa dilihat di gambar juga, yaitu untuk mayoritas nilai ada di diagonal. Artinya model bekerja dengan sangat baik. Kelas normal weight dan overweight level 1 adalah yang paling sering salah diklasifikasikan satu sama lain. Hal ini masuk akal karena secara ciri fisik dan gaya hidup mereka bisa mirip. Kemudian model cenderung tidak overfitting karena performa di data uji tetap tinggi. Mungkin itu saya penjelasan dari codingannya. Selanjutnya saya masuk ke tahap pembuatan jurnalnya. Dan di sini saya sudah membuat jurnalnya. Untuk pendahuluan yaitu obesitas merupakan penyakit kronis kompleks yang ditandai dengan timbunan lemak yang berlebihan, yang mana dapat mengganggu kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa obesitas telah mencapai tingkat epidemi di banyak negara, termasuk negara berkembang. Nah, obesitas ini dapat menyebabkan peningkatan risiko diabetes tipe 2 dan penyakit jantung yang dapat memengaruhi kesehatan tulang dan reproduksi, sehingga meningkatkan risiko kanker tertentu. Dalam penelitian ini dilakukan penerapan algoritma random forest untuk mengklasifikasikan tingkat obesitas berdasarkan karakteristik fisik dan faktor gaya hidup individu. Dataset berasal dari situs Kaggle.
seperti yang saya jelaskan tadi, yang mana judulnya itu Obesitas Prediction Dataset, yang merupakan data sintetik yang digunakan untuk mempresentasikan informasi terkait usia, tinggi badan, berat badan, pola makan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Nah, di sini ada tabel 1 yang mana penjelasan atribut. Fiturnya itu ada gender, yaitu jenis kelamin, age, umur, tinggi badan, weight, berat badan, dan lain sebagainya. Di sini bisa dilihat. Nah, dalam metode penelitian ini kita melakukan tahap preprocessing data, yang mana preprocessing data ini dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis untuk memastikan kualitas data yang optimal. Yang mana dalam tahap preprocessing data ini, yang pertama kita eksplorasi data awal kita lakukan untuk mengidentifikasi distribusi data sehingga nilai ekstrim atau outlier memastikan tidak terdapat missing value. Kemudian yang kedua di sini ada identifikasi fitur. Nah, fitur numerik yang digunakan antara lain age, weight, FCVC, NCP, dan lainnya. Sedangkan fitur kategorikal mencakup gender, family history, weight, overweight, FA, VC, CIC, smoke, dan lainnya. Kemudian transformasi data. Fitur numerik dinormalisasikan menggunakan standard scaler, sedangkan fitur kategorikal diolah menggunakan one hot encoder sehingga semua transformasi digabungkan menggunakan kolom transformer agar proses preprocessing terintegrasi dan efisien. Kemudian encoding target. Di sini dikodekan menggunakan label encoder sehingga dapat diproses sebagai output numerik oleh model random forest. Nah, untuk pembagian datasetnya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 80% data latih dan 20% data uji menggunakan trend split dan parameter stratifikasi agar distribusi kelas tetap profesional. Nah, kita masuk kepada implementasi random forest. Random forest ini diimplementasi menggunakan pustaka scalar dengan parameter utama yaitu jumlah pohon sebanyak 100 dan random set 42 untuk memastikan reprodusibilitas hasil. Selanjutnya evaluasi model. Evaluasi model ini dilakukan dengan menggunakan beberapa metrik untuk menilai performa klasifikasi secara menyeluruh. Adapun metrik yang digunakan yaitu yang pertama akurasi, yaitu proporsi klasifikasi yang benar terhadap seluruh data uji. Kemudian confusion matrix yang menggambarkan jumlah prediksi benar dan salah untuk tiap kelas. Dan terakhir ada precision, recall, dan F1 score. Nah, ini adalah metrik tambahan untuk menilai ketepatan, sensitivitas, dan keseimbangan performa model, khususnya pada data dengan distribusi kelas yang tidak seimbang. Selanjutnya validasi model. Dilakukan dengan teknik test split stratifikasi 80/20 untuk menjaga distribusi kelas tetap seimbang. Adapun hasil dan pembahasannya bisa dilihat hasil evaluasi model yang dievaluasi menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model memiliki performa yang sangat baik dalam mengklasifikasikan berbagai tingkat obesitas. Nah, ini adalah tabel klasifikasi report hasil pengujian model, yang mana hasil akurasinya kita genapkan menjadi yaitu 94%, yang mana hasil dari klasifikasi report hasil pengujian model ini bisa dibilang cukup baik. Kemudian analisis confusion matrix. Nah, ini adalah gambar visualisasi confusion matrix, yang mana model mencapai akurasi sebesar 93%, 93,6%, yang mana pada data uji hasil validasi silang menggunakan 5 volt. Crossing validasi yang mana menunjukkan bahwa performa model stabil dengan variasi akurasi sekitar
2%. 2% ke atas. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa model tidak overfitting dan memiliki generalisasi yang baik. Terbukti bahwa model random forest ini cukup efektif dalam mengenali pola dari kombinasi variabel gaya hidup dan karakteristik fisik dalam mengklasifikasikan tingkat obesitas. Model ini juga tahap terhadap overfitting dan bekerja efektif meskipun dengan data kategorikal dan numerik secara bersamaan. Nah, ini adalah contoh perhitungan manualnya, bisa dilihat. Langkah perhitungan manual random forest atau contoh sederhana dengan tujuan klasifikasi no-based berdasarkan fitur-fitur seperti egg, height, weight, FCVC, NCP, FAF, dan TUE. Yang pertama di sini kita hitung BMI atau Body Mass Index. Untuk rumusnya seperti berikut, yaitu BMI sama dengan weight per atau kg per HM pangkat 2, sehingga contoh perhitungannya sebagai berikut, bisa dilihat. Kemudian yang kedua, kita lakukan tahap binarisasi target label. Untuk normal weight-nya itu 0, overweight-nya level 1 yaitu Y1, overweight level 2 yaitu 2. Selanjutnya kita buat pohon keputusan sederhana. Satu pohon dari random forest. Kita gunakan fitur BMI, FCVC, dan FAF untuk simulasi pohon. Misalnya jika BMI di bawah 25 maka normal weight yaitu 0. Jika 25 di bawah BMI 27,5 dan FCVC di atas 2,5 maka overweight level 1 yaitu 1. Jika BMI di atas 27,5 dan FAF sama dengan 0,0 maka overweight level 2 yaitu 2. Sehingga di sini ada tahap prediksi. Kemudian kita lakukan evaluasi dibandingkan prediksi dengan label asli. Untuk normal weight kode hasilnya itu 0. Diprediksi data 1 juga di sini hasilnya itu 0. Maka hasil dari prediksi ini yaitu berhasil. Nah, sehingga di sini pada tahap evaluasi perhitungan manualnya akurasinya itu sebesar 5/5 atau 100%, yang mana data ini kita menggunakan 5 data awal dari dataset obesitas. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian ini, evaluasi model dapat disimpulkan bahwa algoritma random forest menunjukkan performa yang sangat baik dalam mengklasifikasikan tingkat obesitas berdasarkan gaya hidup dan karakteristik fisik individu. Nah, model yang dikembangkan mencapai akurasi sebesar 94% dengan nilai precision, recall, dan event score yang tinggi di hampir semua kelas, sehingga proses perprocessing seperti normalisasi, encoding, dan pembagian data yang profesional turut mendukung stabilitas dan akurasi model. Selain itu juga, contoh perhitungan manual menunjukkan bahwa logika pohon keputusan dapat direpresentasikan secara sederhana dan tetap sesuai dengan hasil prediksi model. Maka oleh karena itu, model ini sangat layak digunakan sebagai dasar pengembangan sistem deteksi dini obesitas berbasis data. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.